Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusrat Sanjani. Eh, saya ingin mendemonstrasikan terkait tugas besar saya mengenai visualisasi real-time analytic. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai apa yang saya kerjakan pada proyek kali ini. Di sini saya menganalisa menggunakan dataset yang ada pada streaming platform. Kemudian saya olah data tersebut untuk membersihkan field-field yang kurang sesuai dan bisa menjadi lebih rapi, lalu diproses ke database. Nah, nanti untuk tampilan interface-nya, saya menggunakan Laravel, sedangkan untuk pemrosesan datanya menggunakan Python. Nah, nanti saya juga menggunakan database MySQL untuk menyimpan data yang sudah dibersihkan tersebut. Lalu saya juga memakai Laravel Revert dan Echo untuk proses real time antara Python dengan si Laravelnya. Nah, kita lihat dari projectnya dulu di sebelah kiri. Ini ada dua folder ya, ada folder dashboard dan folder pipeline. Nah, jadi untuk pipeline ini adalah proses awal ya. Jadi ketika data itu masuk pertama kali, dia bakalan masuk ke bagian sini. Ini ada beberapa codingan Python untuk pemrosesannya. Ada untuk yang utama itu ada di main-nya. Lalu di sini ada database untuk mengelola beberapa table migration tambahan. Lalu ini ada komen untuk migrate, untuk database-nya di migrate, table-tablenya. Kemudian ada pipeline, ini bagian untuk pemrosesan logiknya. Jadi untuk pembersihan datanya, algoritma Cummins-nya, untuk membuat clustering-clustering dengan beberapa spesifikasi di sini juga. Lalu untuk nambah kolom, update kolom, pokoknya semua proses logic bisnis itu ada di sini. Lalu ada stream ingest, ini nanti yang bertanggung jawab untuk proses real time antara Laravel dengan Python. Jadi Python ini bakalan ngirim event ke Laravel melalui file ini. Nah, Watcher ini adalah nanti dipakai untuk melisten suatu directory di dalam folder data, tepatnya pada folder incoming. Jadi ketika nanti ada dataset baru yang ditaruh ke sini, maka Watcher akan otomatis mengetahuinya dan Python ini akan otomatis memproses data tersebut untuk dikirim ke Laravel. Nah, nanti dataset yang ada itu seperti ini contohnya. Untuk Netflix itu seperti ini, jadi nanti ada show ID, type, title-nya, direkturnya siapa, lalu case-nya itu siapa aja, lalu ada negaranya mana, kapan dataset tersebut ditambahkan, dan kapan tahun rilis filmnya atau movie-nya atau series-nya, rating filmnya itu apa, durasinya berapa lama, dan dia masuk ke genre apa, lalu ini adalah sinopsis singkatnya aja. Nah, kurang lebih untuk dataset yang lain juga sama ya. Untuk Hulu juga seperti itu. Cuman yang membedakan adalah ada beberapa data field yang nggak semuanya ada. Kayak misalnya di Hulu ini direktornya kosong nih, nggak ada datanya. Lalu di Disney Plus juga ada yang punya direktur dan ada yang nggak tercatat direkturnya. Termasuk ada yang nggak ada informasi mengenai country-nya. Jadi datanya tuh nggak sepenuhnya bersih lah, bisa dibilang. Amazon Prime pun juga sama. Nah, mari kalau gitu, nah nanti untuk yang visualnya ini pakai Laravel ya. Jadi nanti saya punya beberapa root Laravel yang nanti bakalan di-hit oleh Python-nya dan juga bisa diakses lewat browsernya. Nah, untuk yang streaming notify ini nanti endpoint yang bakal di-hit sama Python-nya untuk proses real time. Di sini saya coba contohkan dulu ya untuk Laravel-nya. Kita coba migrate dulu biar datanya fresh lagi. Di sini, sorry, kurang N. Oke, ini sudah di-migrate ya. Oh, mungkin dipakai fresh aja biar ulang lagi. Nah, seperti ini sudah di-migrate. Kemudian, saya nyalakan servernya untuk Laravelnya. Nah, ini sudah jalan di port 8000. Kita buka browser.
Nah, berikut adalah tampilan untuk websitenya ya, yang nanti bakalan munculin klasifikasi, summary, dan matrix dari data-data set yang kita ambil. Ini ada bagian overview, distribusi perfilmannya, demografi, terus clustering dari Cummins-nya, sama katalog-katalog filmnya. Nah, ini masih kosong karena kita belum proses data apapun. Ini tahap awalnya. Nah, kemudian sekarang kita bakal jalanin untuk yang Python-nya di sini. Di sini saya pakai virtual environment dan saya juga sudah menginstal library-library yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita bisa langsung start aja menggunakan python.main.py. Nanti dia bakalan jalan untuk prosesnya. Nah, dia akan memantau directory data incoming. Jadi kita harus nyemplungin dataset filenya tersebut ke sana. Di sini saya ambil contoh aja ya. Jadi bisa jadi dari Netflix default ini kita pindahkan ke bagian incoming. Nah, ini sudah dan di sini terlihat dia berjalan ya. Nah, dia mengirim data setiap batching ya. Saya harus aktifkan terlebih dahulu untuk real time-nya. Sorry, ini saya matikan dulu. Kita ulang lagi ya. Database-nya kita clean lagi. Ada satu proses yang harus diaktifkan dulu, yaitu Laravel Reverb-nya. Nah, ini nanti artinya proses real time-nya sudah jalan ya. Udah di listen, lalu kita jalanin lagi pipeline-nya. Nah, dia bakal ulang lagi. Nah, kemudian yang bikin beda adalah di bagian kanan ada informasi terkait streamingnya. Berapa lama streamingnya yang sedang berlangsung, berapa persentase dari total. Dan kalau kita lihat dashboard-nya, dia bergerak dengan sendirinya ya. Kita nggak refresh halamannya, dan bakalan gerak sendiri. Karena datanya masuk secara real time. Di sini terlihat prosesnya dia mengirim terus sebanyak dari data network tadi ada 300 batch yang harus dijalankan. Berbaca 325. Kita lihat bagian distribusi, dia berjalan terus prosesnya sampai selesai. Di bagian demografi juga dia masih belum muncul semua, masih proses. Ini benar-benar real time. Nah, kemudian agar nanti hasilnya lebih sesuai yang kita inginkan, nanti akan kita lanjutkan ketika semua dataset yang ada di bagian ini sudah diproses. Saya akan memasukkan semua dataset ini satu persatu nanti, dan ketika sudah terkumpul semua akan saya record lagi. Baik, untuk proses inserting dataset Netflix sudah selesai. Kita bisa lihat pada konsol, semua batch telah dijalankan. Di sini informasinya streaming selesai, 8.000 baris telah diproses dan diinsert. Total batch-nya 353. File udah dipindahin dari incoming jadi ke processor. Kalau kita lihat websitenya, dia sudah lebih banyak ya datanya yang masuk. Demografinya juga sudah muncul lebih banyak. Untuk bagian clusteringnya juga sudah muncul. Untuk yang NICE, Bing Awarded, dan Block Cluster Modern. Untuk katalog newsnya juga sebagian udah muncul. Sekarang kita coba tambahkan untuk dataset baru ya. Untuk yang Amazon Prime. Kita pindahkan ke incoming. Dan dia memproses lagi. Total 387 batch. Di sini terlihat batch-nya mulai jalan dan Amazon Prime juga mulai muncul satu persatu. Kita tunggu lagi sampai selesai. Baik, di sini terlihat untuk proses insertingnya sudah selesai semua untuk semua platform ya. Ini terakhir dari Hulu sebanyak 3.000 data. Di bagian processed,
Kita bisa lihat semua CSV-nya sudah diproses ya, sudah semua. Kita lihat ke websitenya. Nah, di sini sudah menampilkan 4 platform aktif dan 6.000 TV show, 16.000 movies, dan total konten 22.000. Di sini grafiknya terlihat tren konten per tahun rilisnya seperti apa. Jadi makin nambah tahun, makin banyak film-film yang masuk. Di sini ada dua kategori untuk movie dan TV show. Paling banyak itu movie. Lalu ke distribusi, kita bisa melihat semuanya. Ada total kontennya 22.000. Dan ini udah ada pembagian segmennya berdasarkan distribusinya. Misalnya dari Netflix lebih banyak movie, dan untuk Disney lebih banyak movie juga, cuman masih kalah dengan Amazon Prime yang paling tinggi. Di atas juga kita bisa melakukan filtering ya untuk Amazon Prime doang, atau mungkin semuanya, atau mau nyari tipe-tipe tertentu doang, atau mau nyari genre tertentu yang sudah diinsert dari dataset tersebut, atau mau nyari berdasarkan negara tertentu juga bisa. Kemudian di bawah ada tren yang sama seperti di home. Lalu paling terakhir ada persentase. Dari tiap platform itu paling banyak persentasenya jenis TV atau movie show. Lalu di bagian demografi, kita bisa melihat heat map-nya. Misalnya dari Amazon Prime itu rating 13 tahun itu ada 2.000 konten ya dari platform ini. Lalu kalau misalnya dari Netflix, dia condong lebih banyak di di bagian TVMA ratingnya. Dia ada 3.000 data. Lalu kalau untuk yang rating-ratingnya misalnya dewasa itu banyakkan di Amazon Prime, ada sekitar 1.200 untuk 18 plus. Lalu di sini juga ada bar chart terkait top 10 genre yang paling populer. Di sini terlihat paling banyak itu genre drama ya. Lalu distribusi rating usia juga terlihat di sini paling besar itu TVMA. Lalu negara yang paling banyak produksi adalah United States. Dan di sini adalah klasifikasi ratingnya. Paling tinggi memang TVMA. Lalu di bagian Cummins, di sini terlihat clusteringnya tiga bagian ya. Ada Nicey Classic, Worthy, dan Blockbuster Modern. Terlihat di sini paling banyak kontennya itu adalah yang Nicey atau klasik. Cuman rata-rata durasinya 95 menit. Sedangkan untuk yang blockbuster, itu film-film box office yang penuh dengan collection, itu rata-rata durasinya yang hampir 2 jaman lah. Di sini terlihat scatter plot pembagiannya ya. Mana misalnya blockbuster tahun 2020 durasinya 145 menit. Itu di bagian atas ini blockbuster tahun 2017 durasinya ini lebih lama banget ya. Nah, ini makin ke bawah itu dia makin kecil durasi filmnya. Lalu di bawah juga ada terkait value content per clusternya. Nah, nanti di bagian catalog show bakalan nampilin list-list filmnya yang tersimpan. Nah, ini ada banyak yang kita bisa pakai filter tahun, atau pakai platformnya apa, atau mau nyari berdasarkan kata kunci tertentu juga bisa. Ini semuanya bisa dilihat ya, dan banyak sekali. Nah, ini ada kategorinya, misalnya dia klaster mana, terus ada informasi sutradaranya, platformnya yang mana, dan genrenya itu apa. Misalnya kalau kita kembali, kita cari misalnya Naruto. Nah, ini kan ada Naruto Shippuden. Nah, Naruto Shippuden itu kategorinya Naisi Classic, tahun rilis 2011, jenisnya movie, dari Netflix, sutradaranya Masahiko Murata, dan negara produksi Jepang. Sini ada clusteringnya, dia clustering 0, yang artinya nice. Di bawahnya juga ada related konten ya, yang konten-konten yang mirip. Nah, ini ratingnya TVMA. Dan di sini juga kita bisa ganti tema ya. Misalnya mau ganti tema dark atau light. Nah, seperti ini. Uh, ya, kira-kira itu aja sih untuk demonstrasi project yang saya buat. Sekian waktunya dan terima kasih.